Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Cerita Ar bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Langit belum sepenuhnya terang ketika Mia turun dari ranjang. Ia berjalan tanpa suara menuju dapur. Tangannya cekatan menyalakan kompor dan mulai menyiapkan sarapan. Telur orak-arik, nasi goreng sederhana, dan teh panas. Aroma harum menguar pelan-pelan memenuhi dapur. Mia memasukkan makanan ke piring porselen putih, lalu menatanya rapi di meja makan. Tak lama, langkah kaki terdengar dari arah tangga. Andi turun dengan kemeja rapi dan dasi belum terikat. Pandangannya lurus ke depan, tak menoleh ke arah Mia. Mia menyodorkan teh panas padanya, tapi Andi hanya duduk dan langsung menyantap sarapan tanpa mengucap sepatah kata pun. Mia duduk di seberangnya, memandangi wajah yang dulu penuh senyum setiap pagi, kini datar, bahkan dingin. Aku buatkan bekal juga. Nasi ayam bumbu serai. Kamu suka, kan? Ucap Mia pelan. Andi mengunyah tanpa mengangkat wajah. Nggak usah bawa. Hari ini makan bareng klien di luar. Mia diam. Ia menunduk dan mengaduk teh di cangkirnya yang masih penuh. Tak ada senyum pagi, tak ada cium kening seperti dulu. Mia menarik napas pelan. Sudah hampir 8 bulan ini rumah mereka terasa asing. Andi berubah. Tidak lagi seperti pria yang menjemputnya di tengah hujan dulu hanya karena Mia lupa membawa payung. Tidak lagi seperti pria yang membacakan puisi lewat suara lirih di malam ulang tahun mereka. Tidak lagi. Kalau kamu pulang malam, kabari ya. Biar aku nggak nunggu, ucap Mia lagi, masih mencoba menjaga nada suaranya tetap lembut. Andi hanya mengangguk pelan, lalu berdiri. Ia mengambil tas kerja dan tanpa menatap, berlalu begitu saja dari rumah itu. Pintu tertutup dengan bunyi klik yang terdengar terlalu keras di telinga Mia. Mia menyandarkan tubuhnya di kursi. Matanya menatap cangkir yang belum disentuh. Di luar, langit sudah mulai cerah. Tapi dalam hatinya, tetap gelap. Pukul 11 siang, Mia duduk di ruang kerjanya. Sebuah ruangan kecil di lantai 2 rumah mereka yang berisi meja kayu jati dan laptop tipis. Di sisi kanan, terdapat rak buku penuh dokumen keuangan. Di layar laptopnya, grafik saham bergerak naik turun. Jemarinya menari cepat, mengecek laporan dari sekretaris pribadinya di pusat. Ibu Mia, laporan dividen triwulan ketiga sudah masuk. Total pembagian bersih 8,6 miliar rupiah. Akun sudah ditransfer seperti biasa. Tulis Nadia di emailnya. Mia mengangguk pelan. Ia mengetik balasan singkat, lalu membuka folder rahasia berisi dokumen kepemilikan saham. Namanya tertera jelas di sana sebagai pemegang saham mayoritas perusahaan PT Gria Inti Mandiri, sebuah perusahaan konstruksi dan properti terbesar ketiga di Jakarta. Perusahaan tempat Andi bekerja sebagai salah satu manajer bidang operasional. Ironis, suaminya bekerja di perusahaan yang dia miliki, tapi tak pernah tahu siapa pemegang kendali sebenarnya. Bukan karena Mia ingin menyembunyikannya, tapi karena sejak awal, ia ingin rumah tangganya berdiri atas cinta, bukan kekuasaan dan uang. Namun belakangan ini, cinta itu terasa seperti cerita tua yang dibacakan tanpa semangat. Dingin. Sore hari, Mia pergi ke supermarket. Ia menyusuri rak-rak bahan makanan dengan tatapan kosong. Di antara tumpukan cabai rawit dan tomat segar, ponselnya berbunyi. Nama yang tertera membuat jantungnya berdegup lebih cepat. Mama Andi. Mia menghela napas pelan lalu mengangkatnya. Halo, Ma. Di mana kamu sekarang? Aku tadi ke rumah. Kamu nggak ada. Saya lagi belanja, Ma. Mau buat makan malam. Makan malam katanya. Buat siapa? Buat diri kamu sendiri. Mia terdiam. Suara di seberang begitu tajam. Aku datang ke rumah kamu bukan buat disambut sama tukang kebun. Kamu itu menantu, Mia. Bukan tamu. Harusnya kamu tahu kapan mertua kamu datang. Kamu pikir aku senang punya menantu diam-diam aja di rumah? Enggak ada kerjaannya. Saya kerja, Ma. Kerja? Kerja apa? Ngetik-ngetik nggak jelas? Kamu pikir kamu siapa? Mau jadi perempuan kantoran? Sudah punya suami tuh. Ngurusin aja suami kamu. Jangan ikut-ikutan gaya perempuan zaman sekarang.
Mia menahan air mata yang mulai menggenang. Ia melirik sekitar. Orang-orang berlalu lalang tanpa tahu perasaannya tengah hancur. Iya, Ma. Saya minta maaf. Panggilan berakhir sepihak. Mia menunduk dalam. Tangannya menggenggam erat pegangan keranjang belanja. Ia tahu, sejak awal mertuanya tidak pernah menyukainya. Mia terlalu kalem, terlalu pendiam, dan terlalu tidak menurut bagi Bu Rina. Padahal Mia selalu datang setiap acara keluarga. Selalu membawa buah tangan, bahkan selalu mencium tangan sang mertua setiap bertemu. Tapi semua itu tak pernah cukup. Baginya, Mia hanya gadis yatim piatu dari kampung yang berhasil menikahi anaknya karena wajah cantik semata. Malam itu, Mia duduk di ruang makan sendirian. Meja makan sudah rapi. Nasi, sayur bening, dan ayam kecap ditata dalam piring keramik. Waktu menunjukkan pukul 20.47. Mia menatap pintu dengan harapan pintu itu akan terbuka dan Andi masuk membawa senyum dan alasan kenapa pulang terlambat. Tapi pintu itu tetap tertutup. Mia meraih ponsel, membuka chat terakhir. Mia, kamu pulang jam berapa? Dibaca pukul 20.11. Tidak ada balasan. Ia menghela napas dan berdiri. Makanan ia bungkus satu persatu ke dalam kotak, lalu memasukkannya ke kulkas. Ia tidak menangis. Tidak malam ini. Mia masuk ke kamar. Ia mengganti bajunya dengan daster katun berwarna biru muda. Ia menatap dirinya di cermin besar di pojok ruangan. Rambutnya rapi. Kulit wajahnya bersih tanpa celah. Ia mengangkat tangannya, menyentuh pipi sendiri. Aku? Masih Mia yang sama kan? Gumamnya pelan. Tapi mata di cermin itu tidak menjawab. Hanya menatap balik, kosong. Pagi berikutnya, Mia kembali menyiapkan sarapan. Telur mata sapi, roti panggang, dan susu. Ia melirik jam dinding. Pukul 6.25. Langkah kaki terdengar. Andi turun, kali ini dengan nada tergesa. Ia meraih roti dan berkata cepat, "Ada rapat pagi ini. Aku duluan." "Kamu nggak sarapan di sini?" Tanya Mia pelan. "Enggak. Aku bawa roti ini aja." Andi berbalik, lalu berhenti sejenak di depan pintu. Ia menatap Mia. "Jangan ganggu Mama ya. Dia mau datang ke kantor hari ini. Jangan buat masalah." Pintu tertutup sebelum Mia bisa menjawab. "Ganggu?" Gumamnya lirih. Mia duduk kembali di kursi makan. Tangannya menyentuh roti yang masih utuh di piring Andi. Dingin. Seperti sikapnya. Seperti rumah ini. Seperti hati yang perlahan membeku tanpa suara. Mia menghabiskan siang di rumah dengan membaca laporan keuangan dan mengecek sahamnya yang meningkat stabil minggu ini. Ia menerima laporan baru bahwa dirinya kini memiliki 56% dari keseluruhan saham perusahaan. Keputusan ada di tangannya. Tapi ia tidak tertarik mengguncang perusahaan. Ia hanya ingin tenang. Telepon dari sekretaris direksi sempat datang pagi tadi, meminta konfirmasi kehadiran Mia dalam rapat umum pemegang saham bulan depan. Mia hanya menjawab singkat, "Saya akan hadir jika diperlukan." Tak ada yang tahu. Tak ada yang boleh tahu. Setidaknya, belum sekarang. Malam hari, Mia mendengar suara mobil masuk halaman. Ia buru-buru ke pintu. Tapi bukan Andi. Melainkan ibunya, Bu Rina. Perempuan berusia 60 tahun itu turun dari mobil dengan gaun mewah dan tas bermerek. Matanya menatap tajam ke arah Mia. "Mana Andi?" Tanyanya dingin. "Belum pulang, Ma." "Malam-malam begini masih belum pulang? Kamu istri macam apa sih?" Bu Rina melangkah masuk tanpa diundang. Ia melepas sepatunya dan langsung duduk di sofa. Mia membawakan teh, tapi wanita itu mengibaskan tangannya. "Aku nggak minta dilayani. Aku cuma mau ngomong. Kamu jangan merasa karena udah sah nikah sama Andi, kamu bisa seenaknya di rumah ini." Mia menunduk. "Kamu itu bukan siapa-siapa. Jangan sok-sokan ngatur Andi. Aku lihat kamu terlalu dominan." "Saya nggak pernah ngatur, Ma. Saya hanya..." "Diam," bentak Bu Rina. Mia terdiam. Dadanya sesak. Tapi ia masih mencoba tersenyum. Ia tidak akan membalas. Ia tidak akan membantah. Setidaknya, belum sekarang. ChatGPT. Pagi itu,
Mia bangun lebih awal dari biasanya. Ia tidak bisa tidur semalaman, memikirkan percakapan semalam bersama mertuanya. Kata-kata Burina masih bergema di telinganya. Ia berdiri di depan cermin, menatap matanya sendiri yang sembab namun tetap berusaha tegar. Ia tahu, hari ini adalah hari penting bagi Andi. Hari di mana ia akan menerima penilaian kenaikan jabatan oleh para direksi. Mia ingin menunjukkan dukungan, meski hatinya masih remuk oleh perlakuan orang-orang terdekatnya. Pukul 8 pagi, Mia sudah berdiri di dapur, menyiapkan bekal makan siang untuk Andi. Ia memasukkan lauk ke dalam kotak makan dengan sangat rapi, dilapisi serbet kecil warna putih. Di atasnya, ia selipkan catatan kecil bertuliskan, "Semoga harimu lancar. Aku bangga padamu." Ia tahu Andi tak pernah lagi membalas tulisan-tulisannya seperti dulu, tapi ia tetap melakukannya. Andi turun tanpa banyak bicara. Pandangannya lurus ke arah meja makan, lalu langsung duduk tanpa menyapa. Mia menyerahkan bekal tersebut dengan senyum. "Aku buatkan bekal. Biar kamu gak perlu repot keluar." Andi hanya mengangguk. Tidak menatap, tidak berterima kasih, tidak bertanya apa isinya. Seketika ponselnya bergetar. Mia melirik. Nama, Mama, muncul di layar ponsel Andi. Ia angkat cepat dan berdiri dari kursi. "Iya, MA. Iya, nanti Andi yang atur. Gak usah kamu repot ke kantor. Mama santai aja." "Iya, iya. Ya udah, nanti aku kabari lagi." Ia menutup telepon dan langsung memasukkan ponselnya ke saku. "Mama mau datang ke kantor juga hari ini?" tanya Mia pelan. Andi hanya menjawab singkat. "Iya, dia mau lihat-lihat bagian produksi." "Kalau gitu, kamu perlu aku ikut?" tanya Mia lagi. Andi mengangkat bahu. "Terserah kamu. Tapi jangan buat ribut. Mama gampang kesal kalau kamu ikut campur." Mia mengangguk. Tak ada gunanya berdebat. Ia hanya ingin menunjukkan bahwa ia hadir. Setidaknya sebagai istri, ia mencoba menjadi bagian dari perjalanan suaminya. Bukan hanya dalam susah, tapi juga saat senang. Pukul 11 siang, Mia tiba di kantor Andi. Ia mengenakan blus putih dan rok panjang abu-abu, rambutnya dikuncir rapi. Ia menunggu di lobi perusahaan, duduk di kursi tamu sambil memeluk tas kecil. Beberapa karyawan berlalu lalang, melirik arahnya, beberapa mengenalinya sebagai istri Pak Andi, tapi tak banyak yang tahu lebih dari itu. Tak satu pun yang tahu siapa dia sebenarnya. Pintu lift terbuka. Seorang wanita parubaya melangkah keluar dengan sepatu hak tinggi berwarna emas. Rambutnya disanggul tinggi, bibirnya merah menyala, dan di tangannya tergenggam tas kulit asli seharga puluhan juta. Burina. Matanya langsung menangkap sosok Mia yang duduk di sudut lobi. Ia menghentikan langkahnya. Dengan tatapan sinis, ia mendekat. "Kamu ngapain di sini?" bisiknya tajam. Mia berdiri. "Saya mau mendampingi Andi, MA. Hari ini penilaiannya, kan?" "Enggak usah sok perhatian. Kamu pikir kamu siapa di perusahaan ini? Istri doang. Enggak punya hak ikut urusan kerjaan suami." Mia terdiam. Ia tak ingin menjawab karena tahu, apapun yang ia katakan hanya akan dibalikan. Ia sudah terlalu sering berada di posisi ini. Dituduh, dihakimi, dan disalahkan tanpa pembelaan. Burina menoleh ke resepsionis. "Saya mau naik ke lantai 6. Panggil Pak Andi sekarang juga." Resepsionis mengangguk gugup. Sementara itu, Mia tetap berdiri di tempatnya. Ia tak bergerak, meski seisi lobi menatap interaksi itu dengan wajah penasaran. Beberapa bahkan berbisik-bisik di pojok ruangan. Tak lama kemudian, Andi turun dengan raut panik. "MA, kenapa datang sekarang? Kan tadi sudah aku bilang." "Aku nggak mau nunggu. Aku harus lihat langsung kondisi perusahaan kamu. Siapa aja yang kerja, bagian mana yang berantakan, dan siapa yang harus kamu pecat. Jangan jadi manajer setengah hati." Bentakan itu membuat suasana lobi semakin tegang. Andi melirik ke arah Mia, sejenak, lalu menarik lengan ibunya. "Udah, MA. Naik ke atas. Jangan di sini, orang-orang pada lihat." Sebelum masuk lift, Burina menoleh ke Mia dan menatap tajam. "Kamu balik aja ke rumah. Perempuan gak usah ikut campur urusan kantor.
Kalau aku tahu kamu ikut naik dan bicara seenaknya, aku sendiri yang turun tangan. Pintu lift menutup dengan bunyi, ting. Mia menarik napas panjang. Tangannya gemetar, tapi ia tetap berdiri tegak. Ia tahu dirinya bukan siapa-siapa bagi mereka. Tapi ia tidak akan pergi. Tidak sebelum tahu bahwa Andi baik-baik saja. Sore hari, Mia masih menunggu di ruang kecil dekat lobi. Pukul sudah menunjukkan jam 5 lebih. Pegawai mulai keluar satu persatu. Di antara mereka, Mia melihat sosok perempuan muda, mengenakan blazer merah marun dan sepatu hak tinggi. Gadis itu tertawa sambil menggandeng lengan seorang pria muda lain. Namun, bukan mereka yang membuat Mia terdiam. Dari kejauhan, ia melihat Andi keluar dari ruangannya bersama seorang wanita lain. Sekretarisnya, mungkin. Mereka berjalan beriringan, terlalu dekat untuk ukuran rekan kerja. Mia memalingkan wajah. Ia tidak ingin menuduh. Tidak ingin berpikir macam-macam. Tapi hatinya tak bisa berbohong. Ia melihat cara Andi tertawa. Ia tidak pernah tertawa seperti itu di rumah. Andi menatapnya ketika mendekat. Seketika tawanya berhenti. Ia berjalan cepat ke arah Mia. "Kamu belum pulang?" tanyanya datar. "Saya nungguin kamu. Mau pulang bareng?" Andi terlihat tidak senang. Ia menoleh sebentar ke arah sekretarisnya, lalu kembali ke Mia. "Lain kali nggak usah datang ke kantor. Malu diliatin orang." "Malu karena aku istrimu?" Suara Mia nyaris tak terdengar. Andi tidak menjawab. Ia hanya menarik napas panjang dan berjalan lebih dulu keluar dari kantor. Mia mengekor pelan. Setiap langkahnya terasa berat. Bukan karena tubuhnya lelah, tapi karena hatinya sudah terlalu lelah menyimpan semuanya sendiri. Di dalam mobil, tidak ada percakapan. Hanya suara AC dan dentingan jarum jam. Mia memandang keluar jendela. Jakarta mulai padat oleh kendaraan. Lampu-lampu kota menyala satu persatu. Di luar, kehidupan terus berjalan. Tapi di dalam mobil itu, waktu seperti berhenti. "Kenapa kamu diam?" tanya Andi akhirnya. "Saya takut ngomong. Nanti disalahin lagi." Andi mendecak. "Jangan mulai lagi, Mia. Aku capek kerja. Jangan bikin rumah jadi tempat stres juga." "Kalau rumahmu stres, aku tinggal di mana, Di?" Pertanyaan itu meluncur tanpa bisa ia tahan. Andi tak menjawab. Ia membelokkan mobil dan fokus ke jalanan. Mia bersandar ke jendela. Air matanya jatuh, tanpa suara. Ia tahu, sesuatu sedang patah dalam dirinya. Tapi ia tidak bisa mundur. Ia sudah terlalu dalam. Malam itu, Mia terbangun tengah malam. Ia berjalan pelan ke ruang kerja, menyalakan laptopnya. Ia membuka folder saham yang selama ini ia simpan sendiri. Di dalamnya, ada data yang bisa mengguncang fondasi perusahaan. Termasuk posisi Andi. Ia tidak membuka semuanya malam itu. Tapi tangannya sudah menyentuh nama-nama pemegang saham minoritas yang selama ini ikut dalam voting keputusan penting. Satu demi satu ia baca. Satu demi satu ia pahami. Jika satu hari nanti ia lelah, jika satu hari nanti ia dipaksa pergi, ia tahu kemana harus melangkah. Dan ia tidak akan sendirian. Matahari pagi menyusup lewat tirai tipis kamar Mia. Ia masih duduk di meja rias, sudah hampir 2 jam sejak ia selesai mandi dan berdandan. Blus putih satin dengan kerah rendah sudah melekat sempurna di tubuh rampingnya, dipadu dengan rok hitam selutut dan heels berwarna nude. Rambutnya disisir rapi dan disanggul setengah ke belakang. Bukan gaya yang biasa ia kenakan, tapi hari ini berbeda. Hari ini, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia memutuskan akan menghadiri sebuah acara resmi perusahaan. Sebuah undangan khusus untuk istri-istri manajer dan direksi, yang dilangsungkan sebagai bagian dari perayaan ulang tahun perusahaan ke-20. Undangan itu sebenarnya sudah diberikan sejak minggu lalu. Namun Andi tak pernah menyebutkannya. Mia tahu dari seorang rekan lama di bagian legal, yang masih menjaga hubungan baik dengannya secara diam-diam. Andi turun dari tangga, mengenakan setelan abu-abu muda. Dasi sudah terikat rapi. Sepatunya mengilap, langkahnya tegap. Ia terhenti ketika melihat Mia berdiri di ujung ruang makan. "Kamu kenapa pakai baju begitu?" tanyanya tanpa ekspresi. "Aku ikut ke acara kantor," jawab Mia tenang. Andi mengerutkan kening.
Acara ini buat pasangan direksi. Bukan buat semua istri. Aku dapat undangan langsung dari bagian protokol. Balas Mia sambil menunjukkan amplop putih dengan logo perusahaan. Andi mengambilnya, membuka cepat, lalu melemparnya ke meja. Ya sudah. Tapi jangan aneh-aneh. Jangan banyak tanya. Duduk aja manis. Mia menatapnya. Baik. Acara diadakan di ballroom sebuah hotel bintang 5 di pusat kota. Tempat itu dipenuhi wanita-wanita elegan dengan gaun mahal dan perhiasan mencolok. Beberapa istri direksi saling menyapa, tertawa lebar, berbincang tentang liburan mereka di luar negeri atau butik terbaru yang mereka datangi. Mia berdiri di sisi ruangan, menatap seluruh pemandangan itu seperti tamu yang tidak diundang. Ia memegang gelas air putih dan berdiri sendiri. Tak ada yang menyapanya. Bahkan beberapa wanita menatapnya dari ujung kepala hingga kaki, seperti sedang menilai kelasnya. Beberapa bahkan saling berbisik sambil tersenyum sinis. Mia tak mengacuhkannya. Seorang wanita muda menghampirinya. Penampilannya modis, dengan lipstik merah pekat dan sepatu hak setinggi 10 cm. Ia menyunggingkan senyum tipis. Kamu istrinya Pak Andi, ya? Mia mengangguk pelan. Iya, benar. Baru pertama kali datang ya ke acara begini? Soalnya aku biasanya lihat yang dateng tuh, ya lebih ke yang biasa, dibawa ke acara kayak gini. Mia menatapnya. Tenang. Saya jarang ikut. Lebih sering urus keuangan di rumah. Oh, perempuan itu tersenyum geli. Hebat ya, jadi ibu rumah tangga. Katanya dulu kamu cuma kerja ngetik ya? Freelance, gitu? Mia tersenyum. Kurang lebih begitu. Kalau saya sih nggak kuat ya, jadi istri kayak kamu. Laki gue kerja, gue juga harus kerja dong. Masa diam di rumah doang? Ngabisin duit suami. Mia tak menjawab. Wanita itu tertawa pelan, lalu meninggalkannya begitu saja. Mia tetap berdiri. Ia tahu, ini bukan ejekan pertama yang akan ia terima hari itu. Beberapa saat kemudian, MC mulai membuka acara. Mia duduk di kursi paling belakang, sementara Andi duduk di deretan depan bersama para manajer lainnya. Saat pembicara mulai membahas sejarah perusahaan, Mia memperhatikan grafik pertumbuhan yang ditampilkan di layar besar. Ia mengenali angka-angka itu. Karena sebagian besar dari kenaikan itulah berasal dari suntikan dana investasinya 5 tahun lalu. Namun nama Mia tidak pernah disebut. Yang disebut hanyalah nama-nama direksi dan pemegang saham minoritas yang lebih sering tampil di depan publik. Seorang pria berambut putih naik ke podium. Direktur utama. Ia menyebut beberapa nama investor yang berjasa besar atas bertahannya perusahaan saat pandemi. Sekali lagi, nama Mia tidak ada. Mia menarik napas. Ia tidak tersinggung. Tidak marah. Ia hanya mencatat. Diam-diam. Dalam hati. Ketika jam menunjukkan pukul 2 siang, acara mulai santai. Meja makan dibuka. Para tamu berpindah ke buffet yang disusun rapi. Mia ikut antre, mengambil salad dan sepotong daging panggang. Saat ia hendak duduk kembali, sebuah suara terdengar dari belakangnya. Jangan duduk di situ. Ini tempat istri direksi. Seorang wanita berusia sekitar 50-an berdiri dengan tangan dilipat. Mia menoleh. Wanita itu mengenakan bros emas besar di kerah bajunya. Ia tidak tersenyum. Saya hanya mau duduk sebentar. Nggak apa-apa, kan? Jawab Mia sopan. Ya nggak bisa. Kalau kamu nggak ngerti aturan, kamu duduk di pinggir sana. Jangan ngerecokin tempat orang penting. Beberapa wanita lain mulai menoleh. Suasana memanas. Andi berjalan mendekat, wajahnya panik. Mia, sini. Duduk sama aku aja. Jangan ganggu ibu-ibu di sini. Mia menatap Andi. Ganggu. Andi menatapnya dalam-dalam. Udahlah, jangan debat di tempat umum. Ayo duduk. Mia berjalan menjauh. Ia duduk di sudut ruangan, jauh dari meja utama. Matanya tak lagi bersinar. Tidak sedih. Tidak marah. Hanya kosong. Setelah acara berakhir, Mia berdiri di luar ballroom menunggu Andi yang masih berbincang dengan beberapa kolega. Ia berdiri tenang di depan kaca besar, memandangi pantulan dirinya sendiri. Bu Rina muncul dari arah pintu. Ia berdiri tepat di samping Mia.
Kamu pasti senang ya, bisa numpang nama di acara kayak gini, ujarnya dingin. Mia menoleh. Saya datang karena dapat undangan. Jangan kebanyakan gaya. Istri itu tahu tempat. Jangan bikin orang malu. Mia menatap mata mertuanya. Saya nggak malu. Ma. Burina mendekat, membisik di telinganya. Kalau kamu terusok ikut-ikutan urusan kantor, aku sendiri yang akan ajarin kamu cara jadi perempuan. Mia tersenyum pelan. Baik, Ma. Saya tunggu pelajarannya. Di perjalanan pulang, Mia tidak berbicara. Andi juga tidak. Mobil berjalan dalam hening. Lampu-lampu kota mulai menyala. Malam menelan jalanan. Saat mobil hampir sampai rumah, Mia berkata pelan, "Kamu tahu gak, aku bukan wanita biasa." Andi melirik. "Maksudmu?" Mia menoleh, menatap suaminya. "Aku bukan istri yang cuma duduk di rumah dan ngabisin uang. Aku bukan perempuan yang kamu nikahi cuma karena cantik." Andi mengernyit. "Lalu kamu siapa?" Mia tidak menjawab. Dalam hati, ia menyimpan jawabannya baik-baik. Bukan sekarang. Tapi tak lama lagi, semua akan tahu. ASCGP. Pagi itu, Mia terbangun lebih awal dari biasanya. Tubuhnya terasa segar, tapi hatinya tetap berat. Setelah insiden di acara kantor kemarin, pikirannya belum bisa tenang. Ia duduk di tepi tempat tidur, menggenggam ponsel dalam diam. Ada banyak hal yang ingin ia bicarakan dengan Andi, tapi waktu dan suasana tak pernah mendukung. Andi masih belum pulang semalam. Pesan-pesan Mia hanya dibaca, tak dibalas. Ia bahkan tidak tahu apakah suaminya menginap di kantor atau tempat lain. Mia turun ke dapur, menyiapkan sarapan seperti biasa. Meskipun tidak ada yang menyantapnya, ia tetap melakukannya. Bukan karena berharap, tapi karena itu satu-satunya rutinitas yang membuatnya tetap waras. Jam menunjukkan pukul 7 ketika Mia menerima pesan dari sekretaris direktur utama. "Ibu Mia, hari ini ada agenda mendadak dengan Dewan Pemegang Saham. Jika Ibu berkenan, kami undang ke ruang pertemuan pukul 10 pagi. Kami ingin membahas beberapa kebijakan investasi yang berkaitan dengan pemegang saham mayoritas." Mia membaca pesan itu berkali-kali sebelum akhirnya membalas singkat. "Saya akan hadir." Setibanya di gedung perusahaan, Mia melangkah masuk lewat pintu utama. Beberapa pegawai mengenalnya sebagai istri Pak Andi, namun sebagian besar tetap memperlakukannya sebagai tamu biasa. Ia menyapa dengan sopan dan langsung menuju lift lantai 7, lantai eksekutif, tempat rapat dewan biasa dilaksanakan. Namun baru saja ia sampai di lobi lift, suara nyaring dan lantang terdengar dari arah pintu masuk. "Kamu lagi? Di sini lagi? Emang kamu nggak ngerti tempat, ya?" Suara itu, tak salah lagi, milik Burina. Mia menoleh pelan. Di hadapannya, berdiri Burina dengan wajah merah padam dan sorot mata yang penuh kemarahan. Beberapa staf mulai menoleh. Beberapa lainnya memilih pura-pura sibuk, tapi tidak satu pun yang berani mendekat. Mia mencoba menjelaskan, "Saya diundang rapat internal pemegang saham." "Pemegang saham? Kamu? Jangan ngaku-ngaku jadi siapa-siapa. Mia, jangan bikin malu keluarga." "Maaf, Ma. Tapi saya memang..." Belum selesai Mia bicara, tangan Burina melayang. Ia menarik lengan Mia dengan kasar. "Kamu ikut aku. Sekarang juga." Mia mencoba menahan, tapi Burina lebih dulu menarik rambutnya dari belakang. "Aku bilang ikut. Dasar perempuan pembangkang. Kamu pikir kamu siapa di perusahaan ini?" Mia terhuyung. Rambutnya dijambak dengan keras. Tubuhnya ditarik-tarik ke arah ruang tengah lobi. Beberapa pegawai panik, beberapa hanya membeku. Tidak ada yang berani melawan. Semua tahu, itu ibu dari salah satu manajer. Siapa yang berani melawan? "Lepaskan, Ma, ini di tempat umum." Mia mencoba menenangkan, tapi suaranya tercekik. "Sengaja aku permalukan kamu di sini. Biar semua tahu siapa kamu sebenarnya." Sekretaris direktur keluar dari ruangannya dengan wajah pucat. "Bu, tolong, jangan di sini. Ada rapat di atas, kita bisa bicara baik-baik." "Diam kamu," bentak Burina sambil menunjuk sekretaris itu. "Jangan ikut campur urusan keluarga." Mia akhirnya menarik tangannya sendiri dengan kuat.
Ia melepaskan diri dan mundur beberapa langkah. Napasnya tersengal, rambutnya berantakan. Tapi wajahnya tetap tenang. Kalau ibu merasa saya memalukan, kenapa ibu repot-repot mempermalukan diri ibu sendiri di tempat umum? Ucap Mia dingin. Bu Rina melotot. Apa? Saya akan kerapat. Kalau ibu ingin tahu siapa saya, silakan ikut, ucap Mia tegas. Ia menoleh pada sekretaris. Ayo, kita ke ruang rapat. Sekretaris hanya mengangguk, bingung harus berbuat apa. Mereka masuk ke lift. Bu Rina berdiri mematung di tengah lobi, wajahnya merah padam, matanya masih tak percaya bahwa menantunya berani melawan. Di ruang rapat lantai 7, suasana jauh berbeda. Para direksi telah duduk melingkar, kertas-kertas laporan sudah tertata di atas meja kaca panjang. Pak Herman, direktur utama, berdiri menyambut Mia dengan hangat. Ibu Mia, terima kasih sudah datang. Terima kasih juga sudah mengundang, jawab Mia dengan nada sopan. Beberapa kepala direktur menoleh. Salah satunya bahkan terlihat terkejut, seperti baru sadar siapa yang selama ini bersembunyi di balik nama M. Arimbi di daftar investor mereka. Mia duduk di kursi utama, di ujung meja. Ia membuka berkas yang sudah dipersiapkan. Langsung saja ke pokok bahasan. Mengenai divestasi aset di unit properti Jogja, saya tidak setuju. Return investasi dalam 2 tahun terakhir stabil dan malah menunjukkan tren kenaikan, ujarnya tegas. Salah satu direktur keuangan mengangguk. Betul, Bu. Tapi ada dorongan dari pemegang minoritas agar dipindahkan ke proyek ekspansi di Karawang. Saya tahu. Tapi ekspansi Karawang belum stabil. Itu keputusan emosional. Tidak sesuai dengan pendekatan konservatif yang saya terapkan sejak awal investasi. Pak Herman tersenyum kecil. Seperti biasa, pendapat Ibu Mia selalu tepat. Kami akan ikuti arahan. Mia mengangguk. Ia menutup dokumennya, lalu berdiri. Kalau tidak ada hal lain, saya pamit. Pak Herman berdiri, ikut menunduk sopan. Terima kasih sudah datang, Bu. Saat turun ke lobi, Mia kembali menemukan Bu Rina duduk di kursi tunggu. Wajahnya kini tak sekeras tadi, tapi masih terlihat gelisah. Bu Rina berdiri. Kamu barusan rapat sama direksi. Mia hanya menatapnya. Iya. Kamu? Siapa kamu sebenarnya, Mia? Mia berjalan pelan ke arahnya. Ia berdiri tepat di depan mata wanita yang selama ini mencaci dan mempermalukannya. Saya? Saya pemegang 56% saham di perusahaan ini. Kalau saya mau, saya bisa tarik semuanya hari ini juga. Tapi saya belum mau. Bu Rina membelalak. Itu bohong. Silakan tanya sendiri ke direktur. Atau tunggu saja sampai berita rapat keluar sore ini. Bu Rina terpaku. Bibirnya bergetar. Untuk pertama kalinya, ia tak bisa berkata-kata. Mia melangkah pelan menuju pintu keluar. Dan untuk pertama kalinya, dia tidak menunduk. Dia berjalan dengan kepala tegak. Mia melangkah keluar dari gedung dengan langkah tenang. Pagi yang panas tak sebanding dengan panasnya suasana yang baru saja terjadi di lobi tadi. Napasnya terasa lebih ringan, meski hatinya masih penuh luka. Namun, ia tahu satu hal, ia tidak bisa terus diam. Dan pagi ini, segalanya telah berubah. Ia menyuruh sopir untuk langsung membawanya ke rumah. Di sepanjang perjalanan, ponselnya terus bergetar. Ada panggilan masuk dari nomor Andi. Ia diamkan. Lalu pesan-pesan dari Bu Rina mulai masuk satu persatu. Bu Rina, Mia, kita bisa bicara baik-baik, ya? Maaf soal tadi pagi. Mama kelepasan. Bu Rina, tolong jangan tarik saham kamu dulu, ya? Nanti Andi jadi susah. Bu Rina, Mia, Mama janji nggak akan ganggu kamu lagi. Tapi jangan sampai anak Mama kena imbasnya. Mia membacanya sambil memejamkan mata. Entah kenapa, hatinya tidak merasa puas. Justru semakin sakit. Mengapa permintaan maaf itu hanya datang saat kekuasaan disentuh? Mengapa ia harus jadi berharga dulu sebelum dianggap manusia? Saat tiba di rumah besar itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Ia melepas sepatunya pelan, lalu masuk ke dalam. Ia ingin duduk sebentar, tetapi baru saja menyentuh sofa, suara mobil Andi terdengar dari halaman. Tak lama, pintu dibuka dengan kasar.
Andi pulang. Gumam Mia pelan. Pria itu muncul dengan wajah lelah, rambut acak-acakan, masih mengenakan kemeja kantor kemarin yang belum diganti. Tatapan matanya langsung mengarah ke Mia. "Kamu ngapain bikin masalah di kantor?" katanya tanpa salam. Mia menatapnya datar. "Masalah? Masalah seperti apa? Kamu tahu tadi pagi Mama malu besar di depan umum? Semua orang lihat dia dipermalukan. Mama sendiri yang menyeret rambutku dan menjambakku di lobi kantor," ujar Mia tajam. Andi mendesis, seperti tak percaya. "Tapi kamu tahu, kamu tuh istri. Kamu harusnya jaga nama baik suami, bukan malah bikin malu begini. Kalau aku bukan istrimu, aku masih pantas dijambak dan diseret." Andi terdiam sejenak. Napasnya berat. "Aku cuma minta kamu jangan reaktif. Kamu tahu Mama memang suka meledak. Tapi kamu nggak bisa lawan dia gitu." "Lawan? Aku cuma melindungi diri." Suara Mia mulai meninggi. "Dan kalau kamu suamiku, kamu harusnya berdiri di sampingku, bukan nyalahin aku tiap ada masalah." Andi memejamkan mata, mencoba menahan emosi. "Aku capek, Mia. Semua ini bikin aku tertekan. Di kantor orang bisik-bisik. Di rumah kamu ribut. Mama juga terus nangis. Nangis karena aku membalas perlakuannya. Karena kamu bikin dia merasa nggak dihargai. Kamu tahu Mama itu sensitif. Dia anggap kamu kayak anaknya sendiri." Mia tertawa lirih. "Anak?" Menarik rambut anaknya sendiri di depan umum. Andi mendekat. "Aku minta kamu selesaikan masalah ini diam-diam. Nggak usah bawa-bawa saham atau kuasa kamu. Kita bisa diskusi, kita bisa cari jalan damai. Mama juga sudah nyesel, kok." "Kamu baru tahu aku pemilik saham mayoritas setelah kejadian itu?" tanya Mia tenang. Andi tak menjawab. Mia mengangguk kecil. "Jadi selama ini kamu juga menganggap aku hanya istri? Tidak lebih. Bukan begitu? Tapi kamu juga nggak pernah tanya aku siapa. Kamu juga nggak pernah benar-benar berdiri buat aku. Cuma Mama yang kamu bela." Andi menarik napas dalam. "Mia, aku cuma nggak mau keluarga kita pecah. Keluarga ini sudah lama pecah, Andi. Cuma kamu aja yang berpura-pura nggak lihat retaknya." Andi terdiam. Kali ini, benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Keesokan harinya, suasana kantor kembali ramai. Isu soal kejadian Mia dan Burina di lobi mulai menyebar. Tidak ada yang berani membicarakan secara terang-terangan, tapi wajah-wajah penasaran sudah terlihat sejak pagi. Burina tidak masuk kantor. Kabarnya, ia sedang istirahat di rumah. Namun, kabar yang lebih besar bukan tentang dirinya, melainkan tentang Mia yang ternyata adalah pemegang saham terbesar. Beberapa direktur mulai membicarakannya dalam lingkar kecil. Bahkan ada bisik-bisik tentang kemungkinan Mia mengambil alih salah satu proyek strategis yang selama ini dikendalikan oleh Andi. Mereka mulai berhitung, mulai menimbang kekuatan. Di sisi lain, Mia datang ke kantor dengan sikap biasa. Mengenakan pakaian sederhana dan rambut yang diikat rapi, ia terlihat seperti staf biasa, jika tidak ada aura ketegasan di sorot matanya. Tidak ada sikap angkuh, tidak ada dendam yang diumbar. Tapi jelas, dia bukan wanita yang sama seperti sebelumnya. Di ruang kerjanya, ia menerima kunjungan dari Pak Herman. "Ibu Mia, saya cuma ingin menyampaikan, kami semua menghargai keputusan dan kepemilikan Ibu. Saya pribadi juga ingin mengucapkan maaf atas kejadian kemarin." "Terima kasih, Pak Herman. Tapi saya tidak mencari permintaan maaf. Saya hanya minta profesionalisme. Dan itu akan kami jaga. Tapi, ada satu hal lagi." Burina tampaknya sedang mencoba mengumpulkan Dewan Komisaris minoritas. Sepertinya ada upaya untuk menyeimbangkan pengaruh Ibu. Mia mengangguk. "Saya tidak heran. Orang seperti beliau tidak akan diam saja. Kalau Ibu ingin mengambil langkah, kami siap mendukung. Saya belum akan bertindak. Saya ingin lihat siapa yang benar-benar loyal, siapa yang hanya cari untung." Pak Herman tersenyum kecil. "Saya mulai mengerti mengapa perusahaan ini bisa bertahan saat krisis dulu." Sementara itu, di rumah Burina, suasana sangat berbeda. Ruang tamu yang biasanya sibuk kini sunyi. Di sofa, wanita itu duduk dengan tatapan kosong. Di meja depannya,
Koran pagi hari itu terbuka lebar. Investor utama perusahaan ternyata istri dari direktur operasional, kisah menantu yang menjadi bos. Wajah Bu Rina pucat. Tangan yang memegang cangkir teh bergetar pelan. Ia tak menyangka, wanita yang selama ini dia anggap sebagai anak kampung biasa, ternyata adalah pengendali saham perusahaan milik suaminya dulu. Seseorang mengetuk pintu. "Bu, ada yang ingin bertemu." "Siapa?" tanya Bu Rina pelan. "Utusan dari pemilik saham baru, katanya penting." Bu Rina langsung berdiri. "Baru?" Ia berjalan ke ruang tamu. Di sana, dua pria berpakaian rapi berdiri dengan berkas-berkas di tangan. "Ibu Rina?" Salah satunya bicara. "Iya, saya. Kami datang atas perintah pemilik saham mayoritas. Ini adalah pemberitahuan resmi bahwa kendali proyek Green Industrial Park di Karawang akan dipindahkan dari supervisi Bu Rina kepada divisi investasi langsung. Efektif per minggu depan." "Apa maksudnya?" "Proyek itu saya kelola sendiri." "Sekarang tidak lagi, Bu." Wajah Bu Rina memucat. Sementara di rumahnya, Mia duduk di depan laptop. Ia membuka laporan saham, mengecek statistik terakhir, lalu membuka folder yang sudah lama disimpannya. Folder bertuliskan Akta Investasi PT Mahakarya Indah Sentosa Mia Arimbi. Ia memandangi dokumen itu lama, lalu mengangkat telepon. "Pak Herman, siapkan pemanggilan darurat Dewan. Saya ingin bahas kemungkinan divestasi besar-besaran. Dan tolong, jangan informasikan dulu ke direktur operasional." Suara di ujung sana terdengar jelas. "Baik, Bu Mia." Mia menutup telepon, lalu berdiri menatap jendela besar rumahnya. Satu demi satu, topeng mulai jatuh. Kini tinggal menunggu. Siapa yang tersisa saat semuanya terbuka? Dan ini baru permulaan. Surat panggilan rapat Dewan Komisaris didistribusikan dengan sangat hati-hati pagi itu. Tidak ada pemberitahuan lewat email perusahaan, tidak juga melalui sistem manajemen internal. Semua melalui jalur pribadi dan undangan tertutup. Beberapa anggota Dewan menerima amplop coklat yang langsung diantar oleh kurir pribadi, dengan stempel resmi dari pemilik saham mayoritas, Mia Arimbi. Andi menerima undangan itu tepat ketika sedang bersiap masuk ruang rapat mingguan. Ia sempat mengernyit membaca nama pengirim. Rakor khusus pemegang saham Dewan Komisaris, Erjen. Ia membuka amplop itu pelan. Di dalamnya, ada agenda rapat dengan cap merah, evaluasi kepemimpinan, reposisi jabatan, dan revisi struktur direksi. Tangannya mencengkeram kertas itu kuat-kuat. Andi langsung menoleh ke sekretarisnya. "Siapa yang menyebarkan undangan ini?" "Maaf Pak, kami tidak mendapat tembusan. Semuanya dikirim langsung dari kantor holding utama." "Holding utama?" Andi menaikkan nada suaranya. "Kenapa saya nggak tahu?" Sekretaris itu hanya bisa menunduk. "Yang saya tahu, yang memegang kendali penuh sekarang, adalah Nyonya Mia Arimbi." Nama itu meluncur seperti hantaman keras di dada Andi. Ia merasa seperti ditikam dari belakang oleh seseorang yang ia kenal begitu baik. Istrinya sendiri. Andi meremas kertas itu dan kembali masuk ke ruang kerjanya. Ia menutup pintu dengan kasar, duduk dengan napas berat, dan menatap kosong ke layar komputer. Jari-jarinya mengusap pelipis. Sementara itu, Mia duduk tenang di ruang kerja pribadinya. Ia menyesap kopi hangat dan membaca satu persatu daftar peserta rapat yang sudah mengonfirmasi kehadiran. Namanya kini benar-benar muncul di sistem perusahaan, bukan hanya sebagai istri direktur, tapi sebagai pemilik sah 51,3% saham. Perubahan itu baru efektif minggu lalu, ketika holding utama akhirnya mengeluarkan dokumen restrukturisasi. Mia tersenyum tipis. Ia teringat bagaimana 10 tahun lalu, mendiang pamannya, pendiri holding yang membawahi perusahaan tempat Andi bekerja, mempercayakan kepadanya portofolio investasi terbesar milik keluarga. Tidak ada yang tahu karena Mia memilih diam. Ia ingin melihat seberapa rendah orang-orang akan memperlakukannya jika mereka tidak tahu siapa dia sebenarnya. Dan hari-hari itu telah memperlihatkan semuanya dengan jelas. Bu Rina mondar-mandir di ruang tamunya. Rambutnya masih disanggul ketat, meski wajahnya terlihat lebih tua dari sebelumnya. Koran hari itu menyebut namanya dalam beberapa artikel. Semuanya tidak mengenakan. Pemegang saham mayoritas mulai bersih-bersih di internal. Kabar menghebohkan.
Ibu direktur dituding terlibat korupsi proyek perumahan. Pencairan anggaran fiktif, investigasi mengarah ke salah satu anggota keluarga. Semuanya ditulis dalam bahasa halus, tapi cukup untuk membuat Bu Rina merasa dunia sedang runtuh di sekelilingnya. Andi masuk rumah saat mata ibunya menatap kosong ke layar TV yang menyiarkan berita bisnis. "Kita harus bicara," kata Andi. Bu Rina menoleh dengan tatapan penuh amarah. "Mia yang lakukan ini semua. Dia hancurkan nama keluarga kita. Andi." Andi hanya diam. "Apa kamu masih diam saja? Kamu suaminya. Kenapa kamu biarkan dia berbuat sejauh ini?" Andi menghela napas. "Mia, bukan cuma istriku, Ma. Dia sekarang pemegang kendali utama perusahaan. Aku bahkan tidak tahu kalau selama ini dia punya saham sebesar itu. Karena kamu terlalu sibuk dengerin omongan Mama. Kamu terlalu percaya diri, mengira dia cuma perempuan biasa yang hidup dari uangmu." Bu Rina menganga. "Kamu salahkan Mama?" Andi menatap ibunya tajam. "Mama tahu nggak, berapa lama dia dihina, dipermalukan, diremehkan di depan banyak orang, hanya karena dia tidak pernah bicara siapa dirinya sebenarnya?" Bu Rina memalingkan muka. "Jadi sekarang kamu belain istrimu?" "Sekarang? Harusnya dari dulu," gumam Andi. Hari rapat besar pun tiba. Gedung utama holding dipenuhi mobil-mobil mewah dan tamu-tamu penting. Di lantai tertinggi, ruang pertemuan dengan meja bundar besar telah siap. Mia datang pertama, mengenakan setelan jas putih bersih. Wajahnya datar dan penuh wibawa. Beberapa direktur langsung berdiri menyambutnya. "Selamat pagi, Ibu Mia," ujar mereka satu persatu. Mia hanya mengangguk sopan. Ia lalu duduk di kursinya, kursi yang biasanya ditempati pemilik lama, Paman Mia, yang kini telah menjadi miliknya secara sah. Satu persatu anggota dewan datang, termasuk Andi. Tatapan mereka bertemu. Tapi tidak ada senyum, tidak ada tegur sapa. Mia membuka rapat dengan suara tegas. "Saya panggil rapat ini dengan satu tujuan, menata ulang apa yang telah lama dibiarkan berantakan. Perusahaan ini dibangun dengan idealisme dan visi. Bukan relasi keluarga. Bukan warisan jabatan. Dan bukan pula kedekatan personal." Beberapa orang mengangguk pelan. Sebagian lainnya hanya menatap meja. "Saya telah menelaah catatan keuangan. Saya menemukan lebih dari 7 pelanggaran penggunaan anggaran dalam 2 tahun terakhir. Semua berawal dari proyek-proyek yang dipegang oleh tim Bu Rina." Wajah Andi mengeras. "Saya tidak akan langsung menuduh. Tapi saya akan serahkan semua dokumen ini ke tim audit independen. Saya ingin setiap nama yang terlibat diperiksa, dan kalau perlu dibawa ke jalur hukum." Suasana ruangan hening. Pak Herman menambahkan, "Dan sesuai kesepakatan rapat ini, kami juga sepakat untuk mengadakan pemungutan suara terkait reposisi jabatan direktur operasional." Mia berdiri. "Saya mengundurkan diri dari posisi pengamat. Dan mulai saat ini, saya akan terjun langsung sebagai ketua umum komisaris." Andi menatapnya tajam. "Jadi kamu benar-benar ingin jatuhkan aku?" Mia menatap Andi balik. "Kamu menjatuhkan dirimu sendiri ketika kamu memilih diam waktu aku dihina. Aku hanya bantu mempercepat proses jatuhnya." Andi tak mampu bicara. Pemungutan suara berlangsung cepat. Hasilnya, 8 menyetujui, 1 menolak, 2 abstain. Andi resmi dicopot dari jabatan direktur operasional. Posisinya akan diisi oleh profesional luar yang tidak memiliki hubungan keluarga dengan siapapun dalam perusahaan. Mia menutup rapat dengan satu kalimat pendek. "Perusahaan ini terlalu besar untuk dikelola berdasarkan emosi dan keluarga. Mulai sekarang, yang bicara adalah kinerja, bukan koneksi." Semua berdiri dan memberi tepuk tangan. Mia tidak tersenyum. Tapi hatinya, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, merasa damai. Di luar ruang rapat, Bu Rina berdiri terpaku, melihat dari kaca luar. Ia datang diam-diam, berharap bisa mempengaruhi 1-2 orang. Tapi semua sudah terlambat. Mia berjalan keluar tanpa menoleh. Bu Rina memanggil pelan. "Mia, kamu puas sekarang?" Mia berhenti. "Belum. Aku baru mulai." Dan langkahnya berderap semakin mantap. Telepon di meja kerja Mia terus berdering. Sejak pencopotan Andi dari jabatan direktur operasional,
Mia menjadi pusat perhatian di seluruh lingkaran korporasi. Pemberitaan media terus mengangkat langkah-langkahnya. Sebagian memuji, sebagian mencibir, dan sebagian lainnya mulai menyusun rencana untuk menjatuhkannya. Tapi Mia tak bergeming. Ia tahu medan perang yang sedang ia masuki jauh lebih berbahaya dari sekadar dewan rapat atau dokumen saham. Di rumah, Mia masih tinggal di tempat yang sama. Rumah besar milik bersama yang dulunya terasa seperti penjara mewah, kini jadi medan pertempuran batin setiap kali ia menapakkan kaki ke dalamnya. Setiap ruang menyimpan bayangan luka. Sofa di ruang tamu pernah menjadi saksi bagaimana Burina menuduhnya sebagai perempuan miskin yang hanya numpang hidup. Tangga di dekat dapur adalah tempat di mana Mia pernah mendengar suara lirih Andi menelepon seseorang. Suara penuh rahasia yang saat itu ia biarkan karena tidak ingin memperkeruh suasana rumah tangga. Kini semuanya terbuka. Hari itu, Mia duduk di ruang kerja pribadi sambil menelusuri berkas laporan hasil audit. Dari deretan dokumen itu, satu nama mencuat berulang kali, PT Mahakarya Abadi. Perusahaan rekanan yang ternyata terkait langsung dengan adik Andi dari pernikahan sebelumnya. Proyek-proyek pengadaan dengan markup ratusan juta rupiah. Semua dilakukan di bawah pengawasan Andi. Mia menekan tombol interkom. Bu Ratna, minta tolong jadwalkan pertemuan dengan kepala audit dan bagian legal sore ini. Saya ingin bicara soal PT Mahakarya. Baik, Ibu. Belum selesai ia menutup dokumen, ponselnya bergetar. Nomor tak dikenal muncul di layar. Mia Arimbi, sapanya singkat. Suara di ujung telepon pelan, berat, namun sangat dikenal. Kamu puas sekarang, Mia? Ia mendadak terdiam. Itu suara ayah Andi. Ayah mertua yang selama ini jarang muncul, lebih banyak tinggal di luar negeri bersama istri mudanya. Pak Darto. Apa kamu puas sudah bikin Andi malu? Kamu sengaja lakukan semua ini dari awal, kan? Mia mengatur napas. Saya hanya menyelamatkan perusahaan. Pak, kalau saya diam, semua akan tenggelam bersama orang-orang yang merasa bisa pakai uang perusahaan seperti dompet pribadi. Kamu itu perempuan. Istri. Tugasmu seharusnya mendukung suami, bukan menelanjangi dia di depan publik. Mia mendengus pelan. Sayangnya, Pak, saya bukan tipe istri yang lahir untuk jadi tameng dari kebodohan suaminya. Kalau Andi malu, itu karena dia lebih percaya ibunya daripada tanggung jawabnya sebagai direktur. Berhenti sekarang juga, atau saya akan pastikan kamu nggak punya ruang lagi di dunia bisnis ini. Klik. Mia menatap layar ponselnya. Panggilan diputus sepihak. Sementara itu, Andi duduk diam di ruang tamu rumah ibunya. Wajahnya pucat. Burina sedang berjalan mondar-mandir dengan gawai di tangan, menelepon sana-sini, mencoba menggalang dukungan dari kolega lamanya. Dengar, aku tahu Mia bukan orang sembarangan. Tapi dia cuma perempuan. Dia nggak akan kuat menghadapi tekanan dari media dan pemegang saham konservatif. Kita masih punya cara. Percaya sama aku. Andi hanya mengangguk. Di dalam hatinya, ia sendiri sudah mulai ragu. Semua orang yang dulu berpura-pura tunduk padanya, kini berpaling ke Mia. Bahkan beberapa karyawan yang dulu tersenyum manis saat bertemu dengannya di lorong kantor, kini bahkan enggan menyapanya. Dia akan hancur juga. Kok, kata Burina tiba-tiba. Perempuan yang terlalu tinggi kepala seperti dia nggak akan bertahan lama. Andi menarik napas panjang. Matanya menatap kosong ke langit-langit. Sebenarnya ia tahu, yang membuat Mia kuat bukan karena kekuasaan atau saham, tapi karena ia terlalu lama disakiti dan akhirnya memilih melawan. Malam itu Mia duduk sendirian di balkon. Angin berembus pelan, membawa aroma hujan yang baru saja reda. Di tangannya, secangkir teh hitam hangat belum tersentuh. Pikirannya dipenuhi banyak hal. Ia lelah, tapi belum selesai. Masih ada yang harus ia bersihkan. Bukan hanya sistem perusahaan, tapi juga luka-luka yang tertimbun dalam dirinya selama bertahun-tahun. Ponselnya kembali bergetar. Kali ini dari Hani, sahabatnya sejak SMA yang kini bekerja di salah satu firma hukum besar. Mia, kamu harus hati-hati. Kenapa? Ada kabar beredar bahwa Burina menghubungi investor lama dari Malaysia. Mereka berencana mengajukan mosi tidak percaya ke Dewan jika kamu terus mengguncang struktur lama. Biarkan saja, jawab Mia tenang. Mia, ini bukan sekadar saham. Mereka bisa main kotor. Bisa main media.
Bahkan bisa bawa ini ke politik. Kamu siap? Mia diam sejenak. Aku sudah diseret di kantor, dijambak di depan semua orang. Hani. Setelah itu semua, tidak ada yang lebih memalukan. Kalau mereka pikir aku akan mundur, mereka tidak benar-benar kenal aku. Hari-hari berikutnya berjalan seperti perang gerilya. Satu persatu berita mulai muncul, menyudutkan Mia. Tuduhan fiktif tentang hubungan gelap dengan salah satu direktur baru. Fitnah bahwa ia memanipulasi saham dengan cara ilegal. Bahkan isu lama tentang keluarga Mia yang pernah terlibat sengketa tanah di Jawa Timur ikut diungkit kembali. Mia tetap berdiri tegak. Di ruang kerjanya, ia menyusun laporan dengan teliti. Semua temuan keuangan ia lengkapi dengan dokumen sah. Ia bahkan merekrut tim media untuk membuat narasi tandingan, bukan untuk menyerang, tapi membersihkan nama baiknya secara perlahan. Ia juga mulai bertemu langsung dengan para pemegang saham minoritas yang dulu loyal pada Andi. Satu persatu ia ajak bicara. Ia tunjukkan angka-angka. Ia paparkan rencana pemulihan yang konkret. Dan perlahan, kepercayaan itu kembali tumbuh. Suatu siang, ketika Mia sedang mengecek email, seorang resepsionis masuk dengan panik. "Ibu Mia, ada seseorang di lobi," katanya wartawan. Tapi dia maksa masuk. Dia bilang punya foto yang bisa menjatuhkan ibu. Mia mengangkat alis. "Saya turun." Ia melangkah dengan tenang ke lobi. Di sana berdiri seorang pria kurus berkacamata, mengenakan jaket lusuh. Di tangannya sebuah amplop besar. "Bu Mia, saya dari Jurnal Merdeka. Saya tahu ini berisiko, tapi saya pikir Anda perlu lihat ini sebelum orang lain menyebarkannya." Mia mengambil amplop itu. Ia membuka isinya. Beberapa lembar foto jatuh ke meja kaca lobi. Foto-foto saat Mia makan malam bersama seorang pria parubaya di sebuah restoran bintang 5. Tampaknya diambil dengan kamera tersembunyi. "Saya tahu siapa yang kirim ini," kata wartawan itu. "Tapi saya pikir Anda lebih pantas tahu. Kalau Anda mau beri keterangan, saya bisa pastikan media kami tidak menerbitkannya." Mia memandangi foto itu. Pria di sebelahnya adalah paman angkatnya, pengacara internasional yang membantu menyusun seluruh akuisisi saham. Ia mendongak dan menatap wartawan itu. "Berapa banyak media yang sudah ditawari ini?" 4. 2 sudah menolak. 1 siap tayang besok. Mia mengangguk. "Kamu punya rekening pribadi?" Wartawan itu terkejut. "Maksudnya?" "Bukan untuk menyuap. Aku hanya ingin kamu tetap netral. Aku akan beri kamu dokumen-dokumen legal, biar kamu bisa konfirmasi sendiri siapa pria di foto ini sebenarnya. Setelah itu, kamu bebas menulis apapun, asal jujur." Wartawan itu mengangguk pelan. Malam itu Mia berdiri di depan cermin. Ia melihat wajahnya sendiri. Tidak ada sisa perempuan yang dulu takut bicara, takut menatap mata ibu mertuanya, takut membuat suaminya malu. Yang berdiri malam itu adalah Mia Arimbi, pemilik 51,3% saham. Perempuan yang sedang berjuang bukan untuk kekuasaan, tapi untuk martabat. Dan ia belum akan berhenti. Kantor pusat kembali riuh. Sejak beberapa hari terakhir, rumor mulai beredar bahwa akan ada perombakan besar-besaran dalam jajaran komisaris. Tak sedikit yang tegang, tak sedikit pula yang mulai bergerak diam-diam membangun aliansi. Di tengah ketegangan itu, Mia tetap bergerak dengan kepala dingin. Langkah-langkahnya presisi, tak pernah tergesa, tapi jelas arahnya. Pembongkaran sistem lama dan penghancuran pengaruh keluarga Andi sepenuhnya dari tubuh perusahaan. Di ruang kerjanya, Mia sedang bersama 2 orang penasihat keuangan dan seorang pengacara pribadi. Di hadapannya, sebuah layar menampilkan bagan struktur pemegang saham saat ini, lengkap dengan nama-nama perwakilan yang selama ini menjadi boneka dari jaringan Andi dan ibunya. "Fokus pertama, divestasi terukur," kata Mia. "Kita tarik modal dari 5 proyek yang berkaitan dengan grup Burina. Uang itu akan kita alihkan ke unit-unit profit yang bersih. Lalu kita mainkan angka. Tekan harga saham di pasar internal, lalu beli kembali dengan nama-nama baru." Pengacaranya menatapnya serius. "Bu Mia, strategi ini berisiko. Jika salah langkah, harga saham bisa anjlok di luar kontrol." "Saya tahu. Tapi kita hanya perlu satu momentum untuk menunjukkan bahwa perusahaan ini bisa lebih sehat tanpa mereka. Setelah itu,
Kita mainkan narasi. Malam harinya, Mia duduk di kamar sendirian, membuka kembali file lama berjudul Proyek Alana 2030, proyek ambisius yang dulu dicanangkan oleh Andi, namun tertahan bertahun-tahun karena korupsi dalam pengadaan. Ia membaca ulang proposal itu, memperbaiki angka-angka, dan menyusun ulang struktur manajemennya. Ia tahu, proyek ini akan jadi senjata pamungkas. Jika ia berhasil meluncurkannya kembali dengan tim baru dan hasil nyata, semua kepercayaan yang sempat goyah akan kembali utuh di tangannya. Keesokan paginya, Mia mengadakan rapat mendadak dengan seluruh kepala divisi. Di dalam ruangan besar itu, suasana tegang terasa sejak awal. Tak sedikit mata yang menghindari tatapan langsungnya. Saya ingin kalian tahu, tidak ada satupun dari kalian yang saya curigai secara pribadi, katanya pelan tapi tegas. Tapi saya tidak bisa mengabaikan bahwa kebocoran informasi keluar perusahaan belakangan ini datang dari dalam. Mulai hari ini, semua data strategis hanya diakses oleh lingkaran inti. Siapapun yang melanggar, akan saya proses hukum. Tidak ada kompromi. Di sisi kanan ruangan, Pak Damar, Kepala Keuangan, berdehem pelan. Bu Mia, maaf, apakah langkah ini tidak akan membuat ketakutan di kalangan karyawan? Kalian boleh takut, jawab Mia tenang. Tapi lebih baik takut karena keadilan, daripada nyaman dalam kebusukan. Beberapa orang menunduk, beberapa lainnya tampak resah. Tapi Mia tahu, itu pertanda bahwa tekanan mulai terasa. Dan itu baik. Namun badai tidak datang dari luar. Justru dari seseorang yang selama ini Mia percaya. Kania, asisten pribadinya. Selama lebih dari 5 tahun, Kania adalah orang yang paling tahu jadwal harian Mia. Ia mengurus dokumen penting, mengatur pertemuan pribadi, bahkan menyimpan salinan beberapa file kontrak. Mia mempercayainya hampir seperti adik sendiri. Tapi pada hari itu, Mia menemukan sesuatu yang tak biasa. Salah satu flash disk pribadinya hilang dari laci. Dan tak lama setelah itu, muncul email anonim yang mengarah pada kebocoran rencana divestasi. Mia tidak langsung menuduh. Ia memanggil bagian IT untuk melacak seluruh aktivitas dalam sistem internal, terutama transfer data dalam 72 jam terakhir. Hasilnya mengejutkan. File strategi divestasi dikirim dari perangkat milik Kania ke sebuah server luar yang tidak dikenal. Malam itu, Mia duduk sendirian di ruang kerjanya. Kania berdiri di hadapannya, wajahnya pucat, tangan gemetar. Kenapa, Kania? Aku nggak tahu, Bu. Sumpah, aku nggak pernah kirim apa-apa. Mia menatap matanya tajam. Kamu tahu file bernama Strategi Aset Diam 1? Itu file terenkripsi. Cuma saya dan kamu yang punya akses. Kania menangis. Saya ditekan, Bu. Saya dapat ancaman. Kalau saya nggak kirim file itu, mereka bilang akan sebarkan foto-foto masa lalu saya. Mereka tahu saya pernah. Kamu tidak pernah cerita apa-apa, Kania. Saya malu, Bu. Saya takut dipecat, saya takut ibu marah. Mia berdiri. Ia berjalan mendekat, lalu meletakkan tangannya di bahu Kania. Yang saya marahi bukan kamu, tapi orang-orang yang terus memakai kelemahan orang lain untuk melindungi kebusukan mereka sendiri. Jadi, saya masih boleh kerja di sini. Mia menarik napas. Tidak. Tapi kamu tidak akan saya proses hukum. Kamu akan saya bantu dengan pengacara, dan saya akan bantu kamu bangun hidup baru. Tapi kita berhenti di sini. Kania terisak. Mia menekan tombol intercom. 2 staf keamanan datang dan membawa Kania keluar dari kantor. 3 hari kemudian, Burina muncul di depan media. Dengan gaya penuh percaya diri, ia menyatakan bahwa perusahaan di bawah Mia mengalami ketidakstabilan karena kepemimpinan emosional. Ia menyebut ada permainan saham ilegal, pemecatan semena-mena, dan bahkan menyebut Mia sebagai anak baru kaya yang tidak tahu etika perusahaan. Mia hanya tersenyum kecil saat menonton rekaman konferensi pers itu. Di meja kerjanya, ia sudah menyiapkan balasan. Laporan keuangan hasil audit independen, ditambah hasil kerja tim hukum yang membuktikan bahwa dana CSR perusahaan selama 3 tahun terakhir dialihkan ke yayasan fiktif milik Burina. Ia tak perlu menjawab lewat kata-kata. Bukti akan bicara sendiri. Pada akhirnya, rapat besar pemegang saham digelar. Semua duduk dalam satu ruangan besar. Mia, Andi, Burina,
investor luar, komisaris lama, hingga pemegang saham minoritas. Suasana panas. Ketegangan terasa sejak awal. Bu Rina bicara duluan. Ia dengan suara lantang mengajukan mosi tidak percaya pada Mia, lalu menyerahkan surat yang ditandatangani oleh beberapa investor yang tampaknya sudah ia lobi. Mia menerima surat itu. Ia membacanya dengan tenang. Lalu ia berdiri. Sebelum saya jawab, izinkan saya membacakan satu laporan kecil, katanya. Ia mengangkat map biru, lalu mulai membacakan. Selama 3 tahun terakhir, aliran dana ke Yayasan Peduli Bangsa mencapai lebih dari 38 miliar rupiah. Berdasarkan penelusuran tim kami, yayasan ini tidak terdaftar resmi. Ketua yayasan ini adalah Ibu Rina Widyasari. Kami punya bukti transfer, laporan rekening, dan catatan aliran dana. Semua diam. Mia melanjutkan, saya tidak akan bicara panjang. Tapi saya ingin bertanya, apakah kita akan membiarkan perusahaan ini terus dikendalikan oleh keluarga yang memperlakukan perusahaan seperti warisan pribadi, atau kita mau membangunnya ulang atas dasar integritas? Satu persatu, pemegang saham mulai berdiri. Dan satu persatu, mereka memberikan suara ke Mia. Ketika hasil akhir dibacakan, 72% suara mendukung Mia untuk tetap menjadi direktur utama. Andi menunduk. Bu Rina berdiri dengan wajah merah padam, lalu meninggalkan ruangan tanpa berkata sepatah kata pun. Hari mulai malam. Mia keluar dari gedung, berdiri di pinggir jalan, melihat lampu kota yang menyala satu persatu. Matanya menatap jauh. Ia tahu, ini belum akhir. Tapi kemenangan hari ini bukan soal jabatan. Ini tentang harga diri. Dan tentang luka yang akhirnya berhenti berdarah. Gedung pusat mulai berganti wajah. Proyek-proyek lama yang stagnan dibereskan, tim-tim baru dibentuk, dan sistem pengawasan internal diperketat. Dalam beberapa bulan, geliat perusahaan mulai terasa lagi. Investor mulai berdatangan, beberapa bahkan dari luar negeri. Mia berdiri di balkon lantai 7, mengenakan jas hitam sederhana dengan rambut diikat rapi. Di hadapannya, lahan kosong tempat proyek Alana 2030 akan dibangun mulai diratakan. Proyek perumahan hijau pertama di tengah kota. Dulu, Andi hanya mampu membuatnya jadi konsep yang menggantung. Sekarang, Mia akan mewujudkannya. Semua persiapan sudah hampir selesai, Bu. Izin sudah keluar, dan kontraktor siap jalan bulan depan, kata Leni, sekretaris barunya. Bagus. Pastikan tim hukum tetap mengawasi detail kontrak, jawab Mia. Saya tidak mau ada celah lagi. Leni mengangguk dan keluar. Tak lama kemudian, pintu ruangan diketuk. Seorang pria paruh baya masuk. Berjas formal, rambut tersisir ke belakang, membawa map coklat yang tampak lusuh. Di balik senyumnya, ada sesuatu yang ganjil. Permisi, Bu Mia. Saya tidak punya janji, tapi saya yakin Ibu ingin mendengar sesuatu dari saya. Mia memicingkan mata. Anda siapa? Nama saya Arman. Dulu saya kepala proyek waktu Alana 2030 masih di tangan Pak Andi. Nama itu langsung menyengat di kepala Mia. Arman adalah orang yang pernah dibicarakan Andi, tapi menghilang setelah proyek itu mandek. Mia menyuruh tamunya duduk. Apa yang Anda bawa? Tanyanya langsung. Arman membuka mapnya. Di dalamnya ada sejumlah dokumen fotokopi, kontrak lama, dan beberapa lembar laporan audit yang sudah dipalsukan. Saya ikut dalam proyek itu dulu, Bu. Tapi saya mundur setelah melihat bahwa dana proyek banyak yang dialihkan ke rekening pribadi atas nama orang luar negeri. Dan nama itu adalah Andi sendiri. Mia menahan napas. Anda punya bukti? Tidak semua. Tapi saya punya jejak transfer awal. Dan ini. Ia mengeluarkan selembar surat. Surat itu bertuliskan tangan, surat pernyataan dari salah satu vendor, bahwa pembayaran proyek mereka dibatalkan sepihak karena dana habis, padahal laporan internal menyatakan proyek masih aktif. Tanggalnya 2 tahun lalu. Mia membaca surat itu perlahan, lalu menatap Arman. Kenapa baru sekarang Anda datang? Karena dulu saya takut. Saya tahu betul siapa keluarga Bu Rina. Waktu saya mau buka suara, saya diancam. Keluarga saya hampir celaka. Tapi saya dengar Ibu sekarang sudah ambil alih. Saya pikir sudah waktunya saya bicara. Mia berdiri dan berjalan pelan ke jendela.
Di luar sana, kendaraan proyek mulai berdatangan. Ia tahu, ini akan membuka luka lama. Tapi jika ia tidak menggali ini sekarang, maka luka itu akan jadi borok yang membusuk. Bantu saya selesaikan ini, Pak Arman. Tapi bersiaplah, ini akan mengguncang banyak orang, termasuk Andi. Sore itu, Mia membuka kembali semua berkas proyek Alana 2030 yang tersimpan di ruang arsip. Bersama tim audit internal, ia mulai mencocokkan kontrak, laporan keuangan, dan memo internal yang dulu Andi tanda tangani sendiri. Yang mencurigakan bukan cuma soal dana. Ada nama-nama vendor fiktif, proyek-proyek bayangan, bahkan dana pelatihan yang tak pernah dilakukan tapi menguras lebih dari 2 miliar rupiah. Semakin dalam mereka gali, semakin jelas satu hal, proyek itu sengaja dijadikan sapi perah oleh Andi dan kroninya. Beberapa jam kemudian, Mia menerima email dari kantor hukum eksternal yang dulu pernah bekerja sama dengan perusahaan sebelum ia ambil alih. Salah satu pengacaranya menulis, "Bu Mia, kami temukan ada perjanjian jual beli saham terselubung antara salah satu vendor dengan pihak luar yang menggunakan nama alias. Kami duga kuat ini adalah skema pengalihan dana pribadi. Mohon Ibu segera mengecek ke Bank Sentral karena ada indikasi pencucian uang lintas negara." Mia menahan napas. Kali ini bukan cuma soal proyek gagal. Ini soal kriminal. Di rumah, malam itu, Mia berdiri di depan cermin. Ia menyisir rambutnya perlahan. Tiba-tiba, ponselnya berdering. Nama di layar, Andi. Butuh 2 detik baginya untuk memutuskan apakah akan mengangkat atau tidak. Tapi ia tahu, ini waktunya. "Halo." Suara Andi langsung terdengar lelah. "Kamu masih bangga main bersih? Aku hanya memperbaiki yang kamu hancurkan. Jangan terlalu percaya sama semua orang. Arman itu pengkhianat. Dia kabur dulu waktu proyek gagal, sekarang pura-pura suci. Dia mungkin kabur, tapi dia bawa bukti. Dan bukti itu bukan cuma bicara soal proyek gagal, tapi soal korupsi dan pencucian uang." Andi diam. Mia melanjutkan, "Aku akan buka ini semua. Kamu bisa tetap diam atau membela dirimu. Tapi kalau kamu tetap menyangkal, kamu akan tenggelam lebih dalam." Andi menarik napas panjang. "Aku pernah salah. Tapi kamu juga tahu, semua itu atas desakan ibuku. Kamu sudah dewasa waktu kamu tanda tangani dokumen itu. Jangan lempar kesalahan lagi." Klik. Mia menutup sambungan. Dadanya berdebar, tapi langkahnya mantap. Besoknya, Mia menggelar rapat khusus dengan Dewan Direksi dan tim hukum. Ia mempresentasikan bukti-bukti yang dikumpulkan selama seminggu terakhir. Semua terpana. Beberapa komisaris senior bahkan menatapnya dengan campuran rasa kagum dan kaget. "Saya tahu ini akan menimbulkan badai," ucap Mia. "Tapi jika kita tidak bersih dari dalam, investor tidak akan pernah percaya sepenuhnya. Saya ingin perusahaan ini selamat dari generasi pembohong yang hanya tahu bagaimana mengambil, bukan membangun." Seorang komisaris tua mengangkat tangan. "Langkah apa yang akan Ibu ambil?" "Kami akan mengajukan laporan resmi ke Bareskrim dan OJK. Kami juga akan meminta pembekuan seluruh aset pribadi Andi yang terlibat dalam proyek ini. Dan jika perlu, kami akan gugat balik atas kerugian reputasi perusahaan." Ruangan hening. Tapi tak lama kemudian, satu persatu mereka mengangguk. Di luar, media mulai mencium aroma skandal baru. Beberapa artikel online mulai beredar, menyebutkan bahwa proyek Alana yang dulu gagal akan dibuka kembali dengan manajemen baru. Tapi mereka juga mencium bahwa ada bekas luka korupsi di baliknya. Mia tahu, sekarang waktunya memilih, menutup luka dengan perban yang bersih, atau membiarkannya terus bernanah. Dan ia memilih melawan. Tapi badai belum selesai. 3 hari kemudian, seseorang mengetuk pintu rumah Mia. Ia membuka, dan seorang wanita parubaya berdiri di sana. Tubuhnya kurus, wajahnya penuh guratan keras kehidupan. Tapi matanya tak asing. "Mia, aku Rina. Ibunya Andi." Mia menatap tajam. "Untuk apa kamu ke sini?" "Aku tidak minta maaf. Tapi aku mau bicara. Aku tahu semuanya sudah terlanjur. Tapi ada satu hal yang belum kamu tahu. Soal siapa sebenarnya pemilik awal proyek Alana itu." Mia mengernyit. "Apa maksudmu?"
Proyek itu bukan murni ide Andi. Itu ide ayah kandungmu. Dek, kamu pikir selama ini semua proyek kamu dan Andi itu datang dari Andi? Tid. Waktu kamu masih kecil, ayahmu pernah mengajukan proyek yang sangat mirip dengan Alana, tapi ditolak karena tidak ada dukungan modal. Setelah kamu nikah dengan Andi, aku tahu kamu punya darah yang sama. Maka aku biarkan Andi ambil idemu itu, dan jadikan proyek Alana sebagai milik perusahaan. Tapi kamu tahu? Kami salah. Kamu lebih cerdas dari yang aku kira. Mia menggertakkan gigi. Kenapa kamu cerita ini sekarang? Karena kamu sudah menang. Dan aku mungkin akan mati sebentar lagi. Mia menahan emosinya. Ia menatap wanita itu lama. Lalu berkata pelan, kamu tidak akan dapat maaf. Tapi kamu akan lihat bahwa ide yang kamu curi akan aku hidupkan dengan bersih. Burina menunduk dan berjalan pergi. Hari peluncuran Alana 2030 dimulai. Mia berdiri di panggung, dikelilingi kamera dan sorotan publik. Ia memulai pidatonya dengan suara tenang. Proyek ini bukan hanya soal bangunan, tapi tentang mimpi lama yang sempat dibunuh oleh keserakahan. Hari ini, kita hidupkan kembali, dan kali ini, dengan integritas dan untuk rakyat. Tepuk tangan menggema. Cahaya panggung menyala terang. Dan di wajah Mia, tidak ada lagi luka. Hanya ketegasan. Dan ketenangan. Suara tepuk tangan dan kilatan kamera yang bergemuruh pada hari peluncuran Alana 2030 masih menggema di ingatan Mia. Namun, tak butuh waktu lama bagi awan hitam kembali menggulung. Keesokan paginya, telepon darurat dari tim keuangan membuat Mia segera kembali ke kantor. Bu Mia, ada transfer dana besar dari salah satu rekening perusahaan cabang ke rekening luar negeri yang tidak terverifikasi. Jelas Clara, kepala tim keuangan dengan nada panik. Berapa jumlahnya? 4 miliar. Masuk dini hari tadi. Sudah kami bekukan, tapi prosesnya janggal. Ada tanda tangan elektronik dari akun direktur lama. Dan ini yang lebih parah, laporan penggugat dari luar negeri sudah masuk. Mia mendadak duduk. Penggugat. Clara menyerahkan surat digital yang baru saja masuk lewat email legal. Gugatan internasional oleh PT Hakura East, Singapura, terhadap PT Tiras Group Indonesia atas tuduhan pelanggaran MOU, penggelapan dana proyek, dan pencemaran nama baik. Gugatan itu ditandatangani oleh Takeshi Nakamura, nama yang tak asing. Dulu dia adalah mitra bisnis luar negeri Andi dalam proyek internasional yang mangkrak di Manila. Mia menggigit bibir. Takeshi adalah satu dari banyak rekan gelap Andi yang tak tersentuh oleh hukum Indonesia. Dan sekarang, dia kembali. Bukan hanya untuk uang, tapi untuk menghancurkan reputasi Mia di skala global. Dalam ruang rapat krisis, Mia menjelaskan situasi terkini kepada para dewan direksi. Raut wajah mereka berubah dari percaya diri menjadi tegang. Kita dituduh melanggar MOU yang bahkan tidak pernah ditandatangani di bawah kepemimpinan saya, ujar Mia tegas. Tapi nama perusahaan tetap nama kita. Di mata hukum internasional, posisi kita lemah, kata salah satu anggota dewan. Lalu apa langkah kita? Tanya Leni, sekretaris yang kini menjadi kepala humas sementara. Mia menarik napas panjang. Kita buka semua dokumen. Transparansi penuh. Kita buktikan bahwa semua transaksi itu dilakukan oleh Andi dan bukan dalam masa kepemimpinan saya. Seseorang bertanya dari ujung ruangan, dan kalau tidak cukup bukti? Mia menatap mereka, matanya dingin. Aku akan serahkan diriku sendiri. Tapi perusahaan ini tidak akan aku biarkan jatuh. Malam itu, di kantornya yang sepi, Mia duduk sendiri di depan laptop. Ia membuka email lama, dokumen lawas, bahkan rekaman rapat virtual yang terekam otomatis di sistem cloud kantor. Tangannya gemetar, tapi pikirannya tajam. Di antara tumpukan itu, ia menemukan satu dokumen penting, rekaman rapat virtual Andi dengan Takeshi yang dilakukan secara pribadi, tapi tak sengaja tersimpan otomatis dalam server internal. Rekaman itu memperlihatkan Andi berbicara soal penggunaan dana proyek untuk investasi pribadi Takeshi di luar negeri, termasuk kesepakatan untuk memalsukan dokumen agar terlihat seolah legal. Mia menatap layar. Ini peluru terakhirku. Hari berikutnya, Mia memimpin konferensi pers darurat yang disiarkan secara nasional. Dengan latar belakang logo perusahaan dan dokumen yang ditampilkan di layar besar,
Mia menyampaikan semua fakta, termasuk pengakuan rekaman digital antara Andi dan Takeshi. Perusahaan kami tidak pernah secara resmi menandatangani perjanjian dengan PT Hakura East. Transaksi yang terjadi di masa lalu dilakukan secara pribadi oleh Andi Wirawan, tanpa sepengetahuan direksi aktif saat ini. Ini rekamannya. Video pun diputar. Media gaduh. Netizen langsung membanjiri tagar bongkar mafia korporat, sementara wajah Andi dan Takeshi tersebar di seluruh media sosial. Tak sampai 2 jam, email masuk dari Takeshi sendiri. Kau licik, Mia. Tapi aku salah memperhitungkanmu. Ini belum selesai. Mia membalas singkat. Terima kasih sudah mengakui. Namun, ancaman tak berhenti di situ. Malam itu, rumah Mia dilempari batu. Kaca jendela pecah. Di luar pagar, terlihat 2 orang pria berhelm yang langsung kabur dengan motor tanpa plat. Leni segera menghubungi polisi, sementara Mia menenangkan diri di kamar. Ia tahu, ini bukan sekadar tekanan hukum. Ini intimidasi mental. Tapi ia tak gentar. Pagi harinya, berita besar beredar, Interpol resmi membuka investigasi terhadap Takeshi Nakamura dan jaringan bisnis lintas negaranya. Rekaman dari Mia menjadi bukti kunci yang mempercepat proses hukum. Di waktu yang sama, Mia diminta menghadiri rapat tertutup bersama Menteri Perdagangan dan OJK. Mereka ingin meminta Mia untuk menjadi duta transparansi korporat, simbol baru integritas perempuan dalam dunia bisnis yang selama ini penuh bayangan kotor. 1 minggu kemudian, gedung pusat PT Tiras Group kini berdiri tegak dengan logo baru. Tak lagi berwarna emas mencolok, melainkan biru tua dan putih, melambangkan kepercayaan dan ketegasan. Di lantai tertinggi, Mia berdiri menatap keluar jendela. Di tangannya, selembar surat pengunduran diri. Leni masuk. Bunga, Anda yakin? Mia tersenyum lembut. Perusahaan ini sudah aku selamatkan. Tapi sekarang, saatnya yang lebih muda melanjutkan. Aku ingin hidup, bukan hanya bertahan. Leni menunduk dengan hormat. Terima kasih, Bu. Tanpa ibu semuanya pasti sudah jatuh. Mia hanya menjawab dengan anggukan. Ia berjalan keluar dari ruangan yang selama ini jadi saksi perjuangan dan lukanya. Di taman kota, beberapa hari kemudian, Mia duduk sendirian. Di depannya, bangunan kecil komunitas ibu-ibu UMKM yang dulu ia bantu dirikan kini mulai aktif lagi. Ia tak lagi membawa jas mahal. Hanya kemeja putih dan celana bahan sederhana. Tapi wajahnya damai. Tiba-tiba, seorang anak kecil menghampirinya. Tante, ini bunga buat tante. Ia menyerahkan bunga kertas hasil buatan tangan. Mia tersenyum, mengambil bunga itu dengan tangan yang pernah dijambak oleh mertua, pernah digenggam oleh suami yang mengkhianati, tapi juga pernah mengangkat perusahaan dari reruntuhan. Terima kasih, Nak. Hari itu, Mia tahu, meski dirinya penuh luka, ia tetap utuh. Ia menang. Bukan hanya atas perusahaan, tapi atas masa lalunya. Dan dirinya sendiri. Tapi Mia belum benar-benar selesai. Karena wanita seperti dia tidak pernah mati dalam sejarah.